Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim.email, spesialis email bervolume tinggi. Jika Anda butuh mengirimkan banyak email ke pelanggan Anda misalnya atau kemanapun, jutaan email sehari misalnya, monggo ke Kirim.email, itu alamat website kirim.email. Atau Anda butuh email transaksional untuk produk development Anda atau untuk toko online Anda, silahkan sama ke Kirim.email. Jika Anda butuh email hosting, email profesional untuk karyawan Anda, mau itu jumlahnya 2, 3, hingga 6.000, ya, silakan ke emailkerja.id. Gunakan kode kupon KEPO, KEPO ya, untuk mendapatkan diskon 10% dari semua produk Kirim.email. Oke. Nah, kali ini saya ada menerima pertanyaan masuk ke email saya. Jika Anda punya pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan jadi podcast, silahkan ke fikri@kirim.email, fikry@kirim.email. Ya, mungkin jika Anda mengenal saya cukup lama, mungkin Anda tahu bahwa saya lebih gampang dihubungi lewat email daripada lewat WhatsApp ya. Saya membalas semua email saya insya Allah, dan kebanyakan langsung saya jawab tanpa saya bikin episode podcast, tapi beberapa pertanyaan begitu menarik hingga saya bikin episode podcastnya. Ya. Nah, apa pertanyaannya? Ini sebenarnya panjang, email ini sangat panjang saya terima. Tapi saya akan coba rangkum, ya, saya akan coba rangkum poin-poinnya. Ya, poin-poinnya. Jadi, Mas, bagaimana memimpin kalau tidak pernah ketemu sama pimpinannya, intinya itu. Kalau kita mundur sedikit, Mas, ini kan dalam satu titik dalam bisnis kita kan harus merekrut. Nah, ini pertanyaannya ya. Ini penggalan-penggalan kalimatnya ya. Nah, untuk Kirim.email yang tidak ada kantor, yang beroperasi secara remote atau tanpa kantor lah ya, bekerja jarak jauh dari 2016. Wah, alhamdulillah tahunnya bener ya. Bagaimana Mas memimpin jika tanpa ketemu? Satu sisi Mas pernah mengatakan ada yang belum pernah bertemu dengan timnya Mas selama lebih dari 4 tahun. Benar, ada yang saya belum ketemu sama tim Kirim.email dari masuk sampai keluar ya. Ada yang di dalam selama 4-5 tahun dan belum ketemu sampai sekarang. Ya. Tapi qadarullah alhamdulillah berjalan dengan baik semuanya. Ya, akad-akadnya semua terjaga insya Allah. Nah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Bagaimana kita memimpin kalau kita nggak pernah ketemuan gitu loh. Bagaimana membuat tim kita bekerja dengan baik, berjalan dengan baik kalau nggak pernah ketemu. Tapi ada yang mau saya koreksi dulu dari pertanyaannya. Ya, dan ini mungkin alasan saya tidak menyebutkan siapa si penanya, namanya dan bisnisnya tidak saya sebutkan karena saya ingin mengoreksi beberapa hal. Yang pertama adalah kata harus. Tidak ada namanya kata harus dalam bisnis. Ya. Oh, bisnis tuh harus begini, harus begitu, harus begini. Yang mengatakan bisnis harus untung saja sekarang udah mulai dipertanyakan sama orang. Kenapa ya? Banyak startup tidak untung. Go public, kan? Ya, dan sampai foundernya atau pendirinya keluar dari perusahaan itu, perusahaannya masih belum untung. Jadi kalau yang mengatakan, oh bisnis harus untung Mas. Lah itu buktinya banyak, faktanya banyak ya. Yang menyatakan sebaliknya. Jadi kata harus itu bisa kita hindari dulu atau tidak kita gunakan. Nah di sini tertulis kan di satu titik tertentu bisnis harus merekrut. Tidak. Jawaban saya bisnis tidak harus merekrut. Ya. Sekarang ada freelance di mana-mana, ada AI, ya banyak fresh graduate nganggur dengan skill. Itu garis bawahnya. Banyak fresh graduate nganggur tapi punya skill. Jadi orang yang punya skill sekarang dan nganggur itu adalah hal yang lumrah. Sakit hati saya ngomong ini, tapi itulah yang saya temukan di lapangan. Dia punya skill, tapi entah mungkin tidak bisa menjual skillnya, ya baik itu menjualnya dalam bentuk lamaran pekerjaan ke perusahaan ataupun menjual dalam bentuk direct langsung ke customer ya dan lain-lain. Tapi skillnya jago ya. Saya banyak sekali ketemu orang seperti itu. Ya dan beberapa ngelamar ke Kirim.email. Nah, apa alasan saya tidak menerima mereka? Ya satu gajinya gak cocok, mintanya terlalu berlebihan. Kenapa? Bagaimanapun ya belum punya pengalaman kerja. Ya fresh graduate tadi ya. Saat saya ajakin ngobrol ya banyak gak nyambungnya. Ya dan saya gak ngerasa mereka akan fit ke dalam budaya kerja di Kirim.email. Itu alasan utama mungkin ya.
gaji yang over ekspektasi lah gitu ya. Ekspektasinya si pelamar gajinya tuh double digit padahal belum ini kerjaan pertama gitu ya. Nah, tapi skillnya bagus ya, kalau ngelihat portofolionya segala macam itu skillnya bagus ya. Nah ternyata itu sekarang sangat umum saya lihat. Orang yang punya skill tapi menganggur ya. Sedih, kenapa? Padahal ya peluang banyak ya, internet membuka banyak sekali peluang. Seperti yang pernah saya katakan di kesempatan sebelum ini, internet banyak membuka peluang di titik di mana kita belum tahu bahwa itu mungkin dilakukan. Sampai seseorang melakukannya baru kita sadar gitu, oh bisa gini ya. Lah sekarang pilot drone itu duitnya banyak gitu kan ya. Terus orang yang bisa akrobat naik sepeda misalnya, lah duitnya juga banyak gitu kan. Yang dulu mungkin gak ada duitnya gitu ya. Ya jadi semua tentang kreativitas untuk menjualnya. Dan menjual itu sendiri adalah skill. Ya, yang bisa dipelajari kalau Anda bisa mempelajari skill desain, skill coding, skill memanah, skill main sepak bola, Anda bisa belajar skill jualan. Sesederhana itu buat saya. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan. Jadi kita tidak harus merekrut, itu nomor satu. Ada AI, ada freelance ya. Saat kemarin beberapa tim saya resign ya, dari berapa tahun yang lalu saya resign itu tidak langsung saya rekrut pengganti. Tapi saya coba dengan mengubah proses menggunakan AI dan lain-lain ya. Dan berjalan ya, AI dan freelance berjalan, AI dan agency berjalan ya. Tidak ada masalah. Malah mungkin dari sisi finance dia ada sisi positifnya, kenapa? Tidak harus bayar THR, tidak harus bayar BPJS dan lain-lain. Apakah saya akan masih mencari penggantinya? Mungkin, kalau jodoh ya kenapa tidak? Saya suka kerja sama manusia daripada sama AI. Saya seneng banget kerja sama orang yang matching sama saya, seneng ya. Seperti Anda juga mungkin ya. Kita seneng orang yang vibrasi toh. Kita seneng orang yang ngobrol nyambung sama kita. Kita seneng orang yang kalau kita ngomong bisa ngasih feedback, bisa ngasih kita masukan, dan AI tidak bisa melakukan itu. Ya. Dan buat saya feedback dan segala macam ini yang membuat perusahaan bertumbuh. Ya, saya punya prinsip sameness attract, differences grow. Ya, jadi grows ya, differences grows benar. Jadi sameness attract, kesamaan itu menarik. Ya. Kita punya visi yang sama, kita punya vibrasi atau energi yang sama. Kita punya hobi yang sama, itu akan menarik kita untuk bareng-bareng sama orang lain. Ya sama mungkin orang-orang yang melamar di perusahaan kita. Ya, kita punya kecocokan, kita punya energi yang bareng, mereka mencari budaya kerja yang mungkin sesuai dengan budaya kerja di perusahaan kita ya. Tapi differences itu yang menumbuhkan. Ya, titik pertumbuhan sebenarnya itu terjadi di perbedaan. Kita punya perbedaan opini dan kita konflik mungkin ya di situ. Dan konflik buat saya adalah hal yang positif, dan ini sudah berapa kali saya bilang ya di banyak episode podcast juga mungkin. Konflik adalah hal yang positif kalau diselesaikan dengan baik. Kenapa? Ada beberapa hal yang hanya keluar kalau konflik. Ya, contoh, oh saya nggak suka ini Pak, saya nggak suka itu, saya nggak suka ini, menurut saya si klien ini ngawur, ini salah caranya. Nah, hal-hal seperti itu hanya keluar saat konflik. Kalau kita lagi ngobrol santai-santai, lah yang nggak muncul dia kata-katanya. Tapi kalau dia lagi konflik itu keluar semua. Ya. Nah, itu mungkin prinsip awalnya. Kita tidak harus merekrut. Tapi kalau ketemu jodoh yang saat ini mungkin sangat menantang ya. Tapi jika Anda ketemu ya nggak masalah ya. Saya pribadi sekarang lebih memilih merekrut itu untuk itu ya, untuk dapat human-nya itu loh ya. Saya tidak yakin AI bisa menggantikan human dalam waktu dekat, enggak. Ya pernah saya posting bahwa AI tidak akan menggantikan manusia paling enggak dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini saya maksud 1-2 dekade ke depan, mungkin tidak akan tergantikan manusia dengan AI, tapi manusia dengan AI akan menggantikan manusia tanpa AI, ya. Jadi AI belum akan menggantikan manusia, tapi manusia dengan AI akan menggantikan manusia tanpa AI. Artinya manusia yang bisa mengendalikan AI akan bisa menggantikan manusia yang tidak bisa mengendalikan AI. Ya. Itu mungkin prinsipnya ya. Tentang AI sudah saya bahas di episode 102, silahkan ke kepo.blog_102. Saya ulangi, kepo.blog_102. Itu judulnya skill mengendalikan AI. Boleh didengar dulu, silahkan di post
ke episode 102, kepo.blog/102, silahkan didengar dulu lah kalau mau. Nah, jadi manusia dengan AI akan menggantikan manusia tanpa AI. Prinsipnya seperti itu, ya. Nah, toh kalau kita merekrut jadi bagaimana? Kalau akhirnya kita harus memimpin tanpa bertemu wajah, tanpa bertemu muka, bagaimana? Satu sisi, komunikasi itu ditentukan oleh body language, bahasa tubuh, gesture, ya, bahasa tubuh. Dan kalau kita terlihat bahasa tubuh kita, apalagi kita mencontohkan melakukan sesuatu, terutama dalam hal-hal penting seperti negosiasi, ya, yang kita contohkan bagaimana kita menunjukkan cara negosiasi ke orang secara langsung dengan menunjukkan gesture kita gitu ya, itu akan lebih cepat dia paham daripada enggak lah, mungkin gitu ya. Nah, saya antara setuju dengan enggak. Nah, sebelum kita mulai bagaimana, saya akan contohkan adanya bisnis yang sudah berjalan tanpa ketemu dengan pemimpinnya. Dan kemungkinan besar Anda tahu bisnis ini. Bisnis tersebut adalah bisnis haram, ya, bisnis obat-obatan terlarang yang banyak dijalankan dari dalam penjara. Ya. Ya mungkin gak hanya harus obat-obatan, tapi penjara adalah tempat yang bagus di seluruh dunia ya, bukannya di Indonesia. Banyak penjara di seluruh dunia itu di dalamnya ada napi yang bisa mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara tersebut. Ya, dari mulai obat-obatan terlarang, penggelapan senjata, hingga perdagangan manusia dan lain-lain. Ya. Artinya apa? Dari dalam penjara pun ya dengan akses yang sangat terbatas, ya, itu mereka bisa mengendalikan kerajaan bisnis. Nah prinsipnya kalau bisnis haram bisa, masa bisnis halal nggak bisa kan gitu, ya. Wong itu banyak tantangan aja ya, hukum segala macam dilarang agama ya, jalan kok kan gitu. Masa bisnisnya halal yang dibantu sama Allah gitu kan ya, yang banyak akses kemudahan ke pemerintah dan lain-lain gitu ya, ke pasar kita bisa ngomong terang-terangan soal bisnis kita. Masa kita nggak bisa melakukannya? Ya bisa dong kan gitu ya. Nah, bagaimana bisnis-bisnis haram ini berjalan dari dalam penjara? Ini mungkin model yang kurang baik. Tapi paling enggak ini bisa kita jadikan model untuk diskusi di sini. Kenapa? Lagi karena kita semua paham apa itu penjara. Ya. Kemungkinan Anda kemungkinan besar tahu apa itu penjara ya. Saya doakan kita semua tidak perlu terlibat di situ, nauzubillah ya. Nah, tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Oke. Nomor 1, bisnis yang running dari penjara, ya, atau bisnis yang ya nggak usah kita sebut deh penjaranya gitu kali ya dari sini. Bisnis yang tidak tanpa bertemu muka tapi bisa jalan. Nomor 1 adalah berbasis respect. Respect itu apa? Rasa hormat. Dan jangan lupa respect is a two-way street. Respect itu adalah jalan dua arah. Ya, respect itu peranannya dari dua orang, Anda dan tim Anda. Tidak bisa Anda berharap respect dari tim Anda, sedangkan Anda tidak respect si person ini, si orang ini, dan sebaliknya. Ya. Jadi respect is a two-way street. Respect itu jalan dua arah, jalur dua arah. Ya. Nah, kalau sudah respect, kita sudah saling menghormati satu sama lain. Ya, yang lain akan menyusul. Tapi tanpa respect ini, ya jangankan nggak bertemu, ketemu aja bisa nggak jalan kok, orang nggak respect gitu ya. Nah jadi kita saling menghargai, menghormati. Kita saling sepakat untuk menjalani bareng-bareng. Kita saling sepakat bahwa ada di sini yang memimpin, ada di sini yang terpimpin, ada yang dipimpin gitu loh. Ya. Nah kalau kita bisa mensepakati itu, ya banyak hal yang akan jadi lebih sederhana. Ya lagi kapasitas Anda sebagai pemimpin juga harus bagus. Kenapa? Anda nggak bisa nuntut respect, tapi kelakuan Anda sebagai pemimpin tidak mencerminkan orang yang bisa dihargai gitu ya. Ya makanya jadi pemimpin tidak mudah. Anda memberikan contoh. Segala gerak-gerik Anda jadi lebih diawasi daripada sebelumnya ya. Nah, buat saya nomor 1 ya kalau diperhatikan mafia ya itu running bisnis-bisnis haram kebanyakan itu running berbasis respect ini gitu ya kan. Kenapa seseorang mau disuruh untuk ya tadi ya menyelundupkan obat-obatan, disuruh berbuat kriminal? Nah ya respect, salah satunya adalah respect. Dan basis dari respect kebanyakan adalah fear, rasa takut. Ya, jadi pelaku kriminal ini takut sama pemimpinnya, takut dia. Wih, ini kalau aku nggak jalanin aku mati nih gitu. Ya kan gitu ya. Ya ini rasa takut yang paling primal ya, langsung yang paling dasar ya, rasa takut mati lah nyawa kan gitu ya.
Mungkin kebanyakan kita juga memiliki itu gitu, untuk mengaktifkan mekanisme pertahanan diri kita kan gitu ya. Nah, ya tentu saja respect tidak hanya fear basisnya, ya bisa love satu sisi ya. Kita menghargai seorang karena kita sayang sama dia gitu. Ya ini mungkin rumah tangga contohnya ya. Ya kita membangun rumah tangga atas dasar cinta kan ya. Jadi kita saling menghargai serta respect sama pasangan kita. Kenapa? Karena kita mencintainya ya. Nah tapi tetap bagaimanapun fear adalah basis dari respect yang membuat lagi organisasi kriminal bisa berjalan gitu ya. Tanpa harus ketemu. Dia respect. Dia dengar namanya udah geter gitu kan, nama Don Corleone gitu kan. Geter udah. Padahal ketemu juga belum gitu kan. Ya. Nah itu contohnya. Ya. Nah artinya apa? Ya prinsip yang sama bisa kita terapkan ke usaha kita. Ya kalau kita sudah dihargai sama karyawan kita, sama bawahan kita, dan kita menghargai mereka, kita memperhatikan kebutuhan mereka, ya tanpa harus ketemu juga bisa berjalan kok. Ya, saya sangat menghargai tim Dikirim.email, ya kebutuhan-kebutuhan mereka saya dengar. Ya jika ada kebutuhan yang di luar kebiasaan, misalnya harus break berapa hari karena ngurusin orang tua yang sakit, ya saya hargain itu. Saya akan melakukannya juga, ya. Nauzubillah jika orang tua saya mungkin kurang sehat, saya akan ngurusin orang tua saya dulu sebelum saya ngurusin usaha saya gitu ya. Nauzubillah ya, jangan sampai, mudah-mudahan sehat terus orang tua kita semua, amin gitu ya. Dan jika saya melakukan itu, maksud tim Kirim.email tidak boleh melakukannya, itu tidak fair, itu tidak adil. Ya. Nah itulah buat saya respect. Ya bagaimana saya menghargai orang tua saya ingin tim Kirim.email menghargai orang tua mereka. Itu kan two way street ya. Ya. Nah, nomor satu itu. Nomor dua adalah ekspektasi atau rules. Ya. Ekspektasi ini di-manage dengan rules, aturan. Oke. Aturan outcome, salah satu outcome atau hasil dari kita membuat aturan adalah adanya ekspektasi. Apa yang kita expect dari seseorang dan apa ekspektasi yang dia dapatkan dari menjalankan perintah kita misalnya. Ya. Nah seringkali saat orang bikin perusahaan itu tidak membuat aturan yang jelas. Ini di perusahaan ini apa yang boleh, apa yang nggak boleh, harus ngapain dan bagaimana cara melakukannya dan lain-lain. Kelebihan kami mungkin kerjanya remote tanpa kantor adalah semua itu tertulis. Ya di Kirim.email, mungkin perusahaan remote lain juga begitu. Semua peraturan tertulis, ekspektasinya tertulis, kapan harus meeting tertulis, bagaimana cara berkomunikasi tertulis, ya semua tertulis. Oke, jadi lebih sederhana saya untuk meneruskannya peraturan-peraturan ini, tertulis. Ya. Nah buat saya dua ini adalah kunci utama dari bagaimana Anda bisa memimpin tanpa Anda harus bertemu wajah, tanpa harus ketemu muka dengan bawahan Anda. Ya, toh jika nanti juga karyawan Anda sudah puluhan ribu ya, yang baru-baru masuk dari puluhan ribu itu juga akan nggak mudah ketemu sama Anda toh, ya kan? Dia punya manajer, dia punya semua juga nggak ketemu juga, jadi nggak harus kerja remote untuk tidak bertemu muka. Ya saya nggak yakin karyawan Amazon itu pernah ketemu Jeff Bezos ya, nggak yakin ya kan? Ya nggak yakin saya banyak yang udah ketemu, nggak yakin. Walaupun mereka nggak self declare kami ini perusahaan remote, enggak gitu loh, ya. Tapi ya lagi tetap bisa berjalan. Kenapa? Punya aturan yang jelas. Bagaimana sesuatu itu harus berjalan. Nah buat saya dua ini kuncinya. Ya, kalau mau mendalami tentang bagaimana memimpin secara remote tanpa bertemu muka, ya maka saya sudah pernah bikin materi judulnya Remote Leadership Strategies. Ya, strategi memimpin perusahaan tanpa tatap muka. Ya, sudah pernah saya bikin. Silahkan dipelajari. Anda bisa ke utas.kirim.email_x, ada X-nya, _RLS, Remote Leadership Strategy. Atau Anda bisa ke episode kali ini, kepo.blog_106 episode ini dan klik link yang ada di situ ya. Klik ke Remote Leadership Strategy. Anda bisa gunakan kode kupon kepo untuk dapetin diskonnya ya. Di sini saya bahas detail banget bagaimana saya memimpin Kirim.email yang mungkin bisa jadi Anda model ya. Karena ya walaupun secara nature cara saya memimpin akan berubah terus, tapi saya membuat ini setelah memimpin Kirim.email itu sekitar 8 tahun. Jadi mungkin beberapa metode sudah proven lah ya di sini. Apakah akan ada yang saya improve? Tentu saja, tapi mungkin mayoritas di sini adalah catatan saya selama 8 tahun memimpin. Mungkin dengan tadi ya case beberapa orang tuh belum pernah saya ketemu sama sekali ya. Jadi sampai dari dia masuk sampai dia resign sampai dia keluar itu belum pernah saya jumpain, itu ada kasus seperti itu dan sering ya.
baru ketemu setelah 3 tahun, baru ketemu setelah 4 tahun, ada juga. Dan semua saya bahas di sini. Ya, silakan ke kepo.blog_106 untuk mempelajari semua tentang bagaimana memimpin perusahaan tanpa tatap muka. Oke? Itu mungkin dari saya, semoga membantu ya. Jadi yang pertama adalah tadi ya respect, Anda harus respect sama bawahan. Ya, bawahan Anda harus respect sama Anda. Yang kedua adalah peraturan tertulis kalau bisa tertulis. Ya bagaimanapun mafia tadi di dalam penjara mereka punya rules, walaupun nggak tertulis mereka punya culture lah gitu ya. Bagaimana how to operate on the street gitu loh ya. Dan salah satunya ya tadi ya, kalau nggak rencana kriminal mereka bisa nggak jalan kalau nggak punya rules ya, nggak punya aturan ya. Itu mungkin dari saya untuk episode kali ini. Seluruh episode Kirim.email podcast itu bisa ke kepo.blog, itu alamat website. Anda bisa sekarang menonton secara visual Kepo di YouTube. Anda silakan ke kirim.email_YouTube ya. Dan gunakan kode kupon Kepo untuk berlangganan semua produk Kirim.email ya, Kepo KEPO untuk mendapatkan diskon khusus bagi semua produk Kirim.email. Jika Anda memiliki pertanyaan seperti ini, silahkan email saya fikry@kirim.email, itu email saya, fikry@kirim.email. Kirim pertanyaan seperti ini, jika pertanyaan cukup menarik, akan saya angkat jadi episode podcast seperti ini ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.